Pindah otomatis gitu. Iya, pindah otomatis. Jadi kan nanti dipindah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Raditu billahi rabba wa bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nikmat yang telah dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ya, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebagai qudwah, sebagai teladan dalam menjalani seluruh dimensi kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sebagai guru baru ya dalam konteks bahasa Arab, ya mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik bahasa Arab sebagai bahasa Quran. Sebelum masuk bahasa Arab ada 3 hal. Jadi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai bahasa Arab? Dalam doa dikatakan uhibbu Arabi, ana Arabi. Saya adalah orang Arab. Jadi Rasulullah adalah dia mencintai bahasa Arab itu karena dia adalah orang Arab. Yang kedua, uhibbu Arabi, saya mencintai bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini adalah salah satu salah satu alat, ya, salah satu media untuk kita bisa memahami Al-Quran. Jadi begitu pentingnya bahasa Arab ini karena ya tentu kita sebagai orang Islam ini kitab kita adalah Al-Quran. Untuk memahami Quran dengan mudah itu kita harus belajar bahasa Arab. Nah itu ya kenapa Nabi mencintai itu, karena Al-Quran kulluhu bil lughatil arabiyyah. Jadi Al-Quran itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, kenapa Rasulullah mencintai bahasa Arab?
Ya, karena lughatu ahlul jannah. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasanya ahli surga. Jadi orang ketika di surga ya tentu menggunakan bahasa Arab. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan saja materi kita yang diajarkan oleh guru sebelumnya berkaitan dengan bahasa Arab di kelas 9 ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis atau pembelajaran atau materi kelima. Ya. Dalam materi kelima ini pembahasan yang kita akan coba pahami dengan baik dan nanti kita akan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bahasa Arab sama teman kita, sama guru kita, atau ya kepada orang yang bisa dan mengerti bahasa Arab. Apa yang kita akan pelajari adalah namanya fi'lul amar. Ya, fi'lul amar atau kata kerja perintah. Nah, ini kita lihat secara pengertiannya dulu secara sederhana. Apa yang dimaksud dengan fi'il amar itu? Ya, fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Jadi amrun, kata amrun. Jadi fi'il itu fi'lun, artinya dalam keseharian dalam bahasa Indonesia artinya perbuatan. Ya, perbuatan apa yang kita kerjakan. Amrun, ya itu artinya perintah. Jadi di sini adalah kata kerja perintah. Ya. Fi'il amar, kata kerja perintah yang dibentuk dari fi'il mudhari. Jadi asal kata dari fi'il mudhari, yakni dengan mengubah huruf mudhara'ahnya ya menjadi hamzah. Jadi kalau misalnya kita lihat atau pernah baca, pernah pelajari fi'il mudhari, di sini sebenarnya ada sedikit perbedaan, ada perubahan ya secara ya perubahan dari huruf yang ada. Ya seperti tadi yang saya katakan bahwa ia menjadi hamzah. Ya. Kecuali kata dengan struktur tertentu dengan mengubah harokat untuk akhir menjadi sukun. Nah, ini nanti kita lihat contoh-contohnya supaya kita mudah memahami seperti apa itu fi'il amar. Ya. Nah, untuk lebih menguatkan di sini, maka saya katakan bahwa ya salah satu bagian fi'il amar yang mesti kita pahami juga adalah ya dalam fi'il ini adalah memang fi'il amar. Ya, tidak boleh kita main-main, tentu kita harus semangat. Ya, kita harus memotivasi diri kita sekalian untuk belajar tadi bahasa Arab. Yang mudah-mudahan dengan bahasa Arab ini ya kita bisa lebih mudah memahami agama kita sekalian. Jadi memang fi'il amar ini kita harus pahami dengan baik. Bentuk fi'il ini merupakan bagian terakhir dari 3 bentuk fi'il berdasarkan waktunya. Jadi fi'il itu ada 3. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan al-fi'lu yang qasimu ila salasatu aqsam. Jadi fi'il itu terbagi berdasarkan waktunya itu terbagi atas 3. Yang pertama ada namanya fi'lum madi. Nah, fi'lum madi pada pembahasan sebelumnya atau bab sebelumnya ini sudah jelaskan apa itu fi'lum madi. Nah, fi'lum madi itu adalah kata kerja lampau ya telah kita lakukan. Misalnya saya telah belajar, ya misalnya akala Muhammadun. Kalau saya berarti akal turrusa, saya telah makan nasi. Nah, itu film madi namanya itu. Ya, ini saya ulang-ulangi sedikit untuk lebih memahami ya sebelum nanti masuk fil amar ya, karena ini berkaitan semuanya. Jadi kita tidak boleh istilahnya salah dalam proses penggunaannya, tapi ya, kalaupun nanti kita perhatikan masih ada yang ya salahnya, namanya orang belajar. Jadi kalau orang berbahasa itu tidak boleh malu. La tastahi an bil lughatil arabiyyah. Jadi tidak boleh malu menggunakan bahasa Arab. Justru kita harus bangga, harus bersyukur ya kalau kita nanti bisa berbahasa Arab dengan baik, ya bisa bagaimana berinteraksi menggunakan bahasa ini. Ya, tentu karena bahasa yang paling kaya di dunia itu adalah bahasa Arab. Bahkan dikatakan bahwa bahasa yang paling jujur di dunia itu adalah bahasa Arab. Nah,
itu kembali dari tadi fi'lu madi ya, jadi kata kerja lampau seperti yang saya katakan tadi, seperti akala, nasora, laiba, ya qara'a, jalasa, qoma, itu semua bentuk fi'lu madi. Jadi misalnya kalau saya ya tadi, saya telah makan roti. Akaltul khubza. Saya telah makan roti. Jadi kata akala tadi, akala. Saya telah makan. Ya, kalau saya telah tinggal ditambah tuh akaltu. Ya. Apa bahasa Arabnya roti? Khubzun. Ya. Karena dia adalah apa namanya itu, maf'ulun bi, maka biasa dikatakan akaltul khubza. Saya telah makan roti. Kan mudah belajar seperti itu. Yang penting kita mau praktekkan di rumah. Ya, akaltul ruza, saya telah makan nasi. Akaltul halwa, saya telah makan kue. Ya, akaltul at'imah, saya telah makan makanan-makanan atau ya mungkin banyak makanan sehingga dikatakan at'imah. Nah, itu semua bentuk fi'il madi ya. Nah, yang kedua ada namanya fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Nah, saya ulangi tadi, fi'il madi itu kata kerja lampau ya. Jadi dia sudah lewat atau sudah berlalu. Nah, yang kedua namanya adalah fi'il mudhari yang sedang dikerjakan ya. Jadi misalnya saya sedang nonton, ya usyahidu. Kalau dia sedang nonton, misalnya laki-laki, yusyahidu, huwa yusyahidu, dia sedang nonton. Apa dia tonton? Misalnya tilfazun, dia sedang nonton televisi. Jadi dia huwa yusyahidu tilfaz, dia sedang nonton televisi. Nah, huwa yusyahidul mubarah, dia nonton pertandingan. Apakah ya pertandingan apa saja, misalnya pertandingan bola atau apa ya, itu dalam bentuk fi'il mudhari. Jadi yang sedang dikerjakan. Ya, nah ini saya ulang-ulang lagi tadi, dia yang fi'il mudhari itu artinya yang sedang dikerjakan. Misalnya ana ajlisu, saya sedang duduk ya. Di mana saya duduk? Ajlisu alal kursi misalnya. Atau aku amamal fasl, saya sedang berdiri di depan kelas. Atau misalnya apa yang sedang kita kerjakan? Ana ajlisu amama tilfaz. Nah, itu tadi ya. Jadi bentuk sedang itu. Nah, bentuk mudhari itu sebenarnya tandanya hurufnya ada 4 dia hurufnya. Ana itu ana, ya dan ta. Itu kodenya kalau fi'il mudhari. Nah, ini kita kalau mengerjakan yang sedang, ingat ya, yang tadi yang lalu ini kalau fi'il mudhari itu yang sedang dikerjakan. Nah, sekarang yang kita akan bahas panjang di sini, kita coba pahami lebih jauh adalah fi'lul amar. Itu kata kerja perintah. Nah, saya ulangi sedikit lagi bahwa pengertiannya berdasarkan bahasanya. Secara bahasa tadi kata amar, ya amrun, ya amar artinya memerintah. Sedangkan fi'il itu sendiri adalah kata kerja ya. Ini untuk lebih menguatkan ya. Jadi definisi atau pengertian fi'il amar adalah kata kerja yang berbentuk perintah, atau lebih singkatnya dikatakan adalah kata perintah. Nah, ini mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini kita bisa lebih pahami. Jadi saya selalu ulang-ulang karena memang bahasa itu diulang-ulang. Bahkan dalam Quran itu sendiri banyak yang diulang-ulang ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, para ulama kita mengatakan di surah Al-Baqarah saja itu sekitar 70% itu diulang-ulang bahasa. Bahkan jangankan itu, kita coba lihat dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah saja itu ya ihdinas siratal mustaqim. Ya gitu ya. Siratal ladzina. Jadi kata sirat itu sudah berulang. Iya karena kedua iya, kata iya kan juga ya sudah ya berulang. Jadi itu sebenarnya bagaimana kita bisa memahami, kita bisa mengerti ya bahasa Arab itu. Jadi sekali lagi tadi bahwa fi'il amar singkatnya adalah kata perintah. Nah, coba kita dalam bahasa Indonesia. Nah, kata perintah sering diakhiri dengan kata akhiran la. Misalnya, tulislah, makanlah, tidurlah, apalagi lain, mainlah, belajarlah,
duduklah. Pokoknya kalau dalam bahasa bahasa Indonesia itu selalu diakhiri dengan akhiranlah. Jadi kalau kita misalnya dalam bahasa sehari-hari kita perintah, ada perintah itu misalnya ibu kita, ya ibu kita nyuruh kita pergilah. Nah, itu berarti itu kata kerja perintah. Dalam bahasa Indonesia itu selalu diakhiri dengan akhiranlah. Terus selanjutnya, sedangkan definisi fi'il amar secara istilah ilmu nahwu itu adalah madalla ala hadatsin fil mustaqbal. Ya, madalla ala hadatsin fil mustaqbal. Artinya, lafaz yang menunjukkan perbuatan pada masa yang akan datang. Jadi kalau orang berbicara tadi fi'il madi itu adalah yang telah dikerjakan. Artinya dia sudah lewat begitu. Kalau orang berbicara fi'il mudhari yang sedang apa yang kita lakukan, ya sedang kita lakukan. Nah, fi'il amar ini menunjukkan perbuatan ya yang akan datang. Misalnya duduklah. Nah, berarti misalnya kalau ada orang sementara kita suruh dia sedang berdiri, kita suruh duduk, berarti dia akan lakukan, dia akan kerjakan. Berarti itu dikatakan adalah fil mustaqbal. Fil mustaqbal. Ya, jadi saya ulangi. Jadi fil mustaqbal. Fil mustaqbal artinya yang akan datang. Jadi itu artinya kalau perintah itu sesuatu yang dikerjakan yang akan datang. Nah, terus selanjutnya, lafaz yang mengandung makna amar pasti kejadiannya belum terjadi. Ya, jadi belum terjadi dan tidak sedang terjadi. Misalnya tulislah. Ya, seperti saya katakan tadi, tulislah seperti pada contoh di atas. Ketika seorang memerintahkan untuk menulis kepada muridnya dan berkata, tulislah. Nah, berarti murid tersebut dalam keadaan belum menulis. Ya, jadi belum menulis, dia barangkali sambil duduk-duduk, atau mungkin ada yang sementara menghayal, disuruh tulislah. Nah, baru di situ dia akan menulis. Jadi dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh seorang guru. Jadi suruh dia menulis. Jika perbuatan menulisnya sudah selesai, maka disebut tadi dengan fi'lun madi. Jadi kalau dia sudah menulis, baru itu dikatakan dia bahwa ya itu kata kerja yang lampau. Ya, itu. Dan jika perbuatan menulisnya sedang dia terjadi, maka itu dikatakan adalah fi'lun mudhari. Jadi kita harus bisa membedakan tadi yang lampau. Nah, itu lampau itu artinya fi'lun madi. Ya, ingat, yang sedang itu namanya fi'lun mudhari, dan yang akan dikerjakan dalam bentuk perintah tadi adalah itu namanya fi'lun amar. Ya, kata kerja perintah. Nah, di sini ya, untuk mengetahui apakah lafaz tersebut fi'il amar atau bukan, kita harus mengetahui wasan-wasannya. Ini sebenarnya kalau kita berbicara tingkatan-tingkatan bahasa Arab itu ada namanya wasan-wasannya, timbangan-timbangannya. Cuma kita ya minimal lah kita mengerti bahwa bahasa Arab itu seperti itu. Ya, kaya dengan ilmunya, kaya dengan bahasanya, kaya dengan wasan-wasannya. Ya, saya ambilkan contoh misalnya kalau orang kata bah, itu kita bisa dalam ilmu saraf itu bisa dikembangkan menjadi puluhan bahkan ratusan kalau dalam bahasa itu. Misalnya fa'ala yaf'alu fa'lan bahwa maf'ulun wa saka maf'ulun if'al dan seterusnya itu ya. Tapi yang biasa orang lebih umum saja ya fa'ala yaf'alu if'al itu tadi. Jadi dia sudah kata fa'ala itu tadi adalah sudah fi'lun madi. Yaf'alu itu fi'lun darinya, if'al nah itu sudah menjadi contoh fi'lun amar. Nah, karena itu setiap wasan tasrif itu setiap fi'il itu berbeda-beda, baik ada namanya mujarrad maupun masin itu ya, demikian juga sulasi dan rubai. Sulasi itu asal kata dari salasa, 3. Rubai itu artinya dari kalimat arba'ah, 4 ya. Itu jadi ada memang sifatnya ada yang 3, ada yang 4 ya huruf aslinya. Nah, terus selanjutnya anak-anak sekalian, kita untuk lebih mendalami ini kita lihat ciri-cirinya dulu ya.
Kalau orang kan biasa kita lihat, oh ciri-ciri orang itu, misalnya ya kita mau mengenal seseorang, kita lihat ciri-cirinya, oh rambutnya, oh gini 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 ya. Oh misalnya bentuk mukanya kita lihat, nah itu untuk mengetahui ciri-ciri seorang. Nah kalau misalnya dalam proses belajar, ya terutama bahasa Arab itu juga ada ciri-cirinya. Oh bagaimana itu tanda-tandanya? Ya tanda-tandanya misalnya kalau fil amar, ya karena dengan melihat tanda itu kita bisa membedakan, ya membedakan mana fil madi, mana fil amar. Sama dengan orang ya. Kalau kita lihat orang, kita bisa membedakan si A dengan si B kan ada tandanya. Ya masing-masing ada kan. Ya karena tidak ada yang ya sama kalau berbicara manusia itu tidak ada yang sama, ada tanda-tanda masing-masing, ada karakternya masing-masing. Ya. Dalam bahasa Arab juga seperti itu. Ya ada ciri-cirinya. Ya, sama dengan sini fil amar ya. Nah, pertama di sini fil amar dapat lihat pada huruf terakhir. Bagaimana huruf terakhir itu? Ya, pertama di sini sukun. Nah, kalau kita berbicara fil amar itu kalau terakhir itu selalu disukun. Nah, itu huruf sahihnya ya yang huruf aslinya itu. Selain mudhaf ya karena nanti ada kalimat-kalimat yang sifatnya memang kalau dikembangkan kalau fil amar itu tinggal satu huruf. Tapi kita ambil dulu yang paling mudah saja sini. Kata bah ini kalau adik-adik lihat buka misalnya Al-Qur'an ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah yang selalu di bulan Ramadan itu di apa istilahnya? Para penceramah misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, cuma di situ sudah fil madi majhul ya. Mungkin agak tinggi di situ. Tapi asal kata itu adalah kataba ya, kataba sebenarnya ya. Cuma di situ kan jadi ditulis kutibah, itu ada perbedaan mananya. Kalau kataba telah ditulis. Kalau misalnya kutibah itu ditulis atau ditetapkan ya. Kalau di dalam Quran diartikan diwajibkan. Ya, itu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita belajar itu misalnya kata kataba ya. Kataba itu kita mengenal itu tadi bahwa kataba itu adalah fi'il madi. Kata berarti dia telah menulis. Tubuh. Nah, katakan ada ya di situ adalah huruf mudhari, itu dia sedang menulis. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga inilah yang disebut dengan fi'lul amar. Uktub. Di bagian terakhir itu adalah sukun. Nah, sukun itu adalah itu menandakan bahwa dia adalah fi'lul amar. Uktub itu artinya tulislah. Ya, apa yang disuruh tulis? PR-nya kah? Atau mungkin suruh tulis ayat-ayat Al-Quran atau apa saja, jelasnya disuruh di situ adalah bentuk perintah uktub, tulislah. Ya itu ya. Itu contoh pertama supaya kita bisa betul-betul bisa membedakan tadi bahwa fi'lul amar itu ya ada tandanya, ya ada ciri-cirinya aja. Nah contoh kedua kata qara'a. Ya ingat tadi qara'a itu fi'lul madi, telah membaca. Yaqra'u sedang membaca. Jadi kalau seperti yang saya berikan contoh tadi, qara'a Muhammad telah membaca. Apa yang telah dibaca? Qara'a Muhammadun Al-Qur'an, dia telah membaca Quran. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'an, Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Kalau misalnya berbentuk perintah, Iqra ya Muhammad, bacalah. Nah, itu bentuk perintah. Nah, inilah yang bisa diukur bahwa itu disebut fi'il amar. Kalau misalnya adik-adik atau misalnya kalau menyuruh seseorang, ya kita di situ ada biasanya itu akan berbeda. Tidak bisa kita katakan seperti ini. Kita menyuruh orang baru kita katakan kata Abu Muhammad, salah. Jadi kita menyuruhnya itu uktub ya Muhammad. Kalau dia perempuan uktubi ya Fatimah. Nah itu ya. Oke itu contoh kedua. Nah sekarang contoh ketiga kata jalasa. Apa itu? Saya artikan ya kata itu telah menulis. Yaktubu sedang menulis, uktub tulislah. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, iqra bacalah. Nah, yang ketiga adalah kata jalasa. Jalasa yajlisu. Jadi jalasa telah duduk, yajlisu sedang duduk. Ijlis ya. Kalau misalnya ada teman kita berdiri depan kita menghalangi kita katakan ijlis. Nah, tapi itu adalah perintah untuk laki-laki. Kalau perempuan ijlisi. Biasa gitu, ada sedikit perbedaannya ya itu dalam bahasa Arab. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang jujur. Sekalipun orang itu sembunyi, kalau dia berbahasa Arab kita tahu apakah dia bicara sama perempuan,
bicara sama laki-laki, orang besar, orang kecil. Ya, kalau bahasa Inggris, you semuanya gitu. Nah, jadi itu ada perbedaannya. Disitulah kayanya bahasa Arab. Ya. Baik. Nah, ini ciri yang kedua, membuang huruf akhirnya bagi huruf illat ya, alif, waw, dan ya ini. Kata da'ah, ya ini biasanya kata huruf illat ya. Biasa orang katakan ada penyakitnya. Kata da'ah ya ud'u. Ya, dalam Quran katakan ud'u ila sabili rabbika. Nah, hilang hurufnya di bagian akhir. Misalnya ra'a ya ra, tinggal ra, lihatlah. Da'ah tadi mengajak ya. Ya, da'a ya ud'u. Nah, itu dalam Al-Qur'an surah An-Nahl 125 ud'u ila sabili rabbika itu contoh. Ajaklah perintah itu ya. Ra'a ya ra. Jadi ra ini ra saja itu sudah bentuk perintah. Hilang. Kenapa hilang? Itu tadi karena huruf illa penyakit. Farra ya firru. Nah, itu. Jadi ini tandanya. Biasa kita temukan dalam buku-buku itu seperti itu ya. Baik, itu contoh ciri yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Ifatah huruf akhirnya bagi yang mudha'af, yaitu fiil yang kelihatannya tasdid ya. Zanna yazunnu. Nah, itu. Zun. Massa yamussu, massa ya itu. Jadi di sini kalau ada seperti itu maka kita bisa memahami bahwa itu adalah bentuk fiil amar. Ya, kalau kode-kodenya seperti itu. Jadi ini diantaranya tiga cirinya. Nah sekarang, untuk lebih kita memudahkan kita caranya kalau kita belajar bahasa Arab itu seperti dulu saya waktu belajar selama 6 tahun di pondok itu, jadi setiap hari kita harus menghafal minimal 3 kosakata bahasa Arab. Apalagi kalau ya di rumah, di asrama, ya tugas kita adalah bagaimana kita banyak belajar. Nah, kita misalnya ini kosakata, tolong semuanya bisa baca ya berulang-ulang. Ya kita baca misalnya pertama ikra, ya itu asal kata qara'a yaqra'u ikra ya. Itu artinya bacalah. Nah, kita bisa lihat artinya bacalah. Uktub, tulislah. Ijlis, duduklah. Idrib, pukullah. Iftah, bukalah. Unsur, ya tolonglah. Iksib, hitunglah. Iklam, ya ketahuilah. Iqta, ya potonglah. Pokoknya semua itu adalah ini contoh dalam bentuk fi'il amar. Semua adalah kata kerja perintah. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu selalu adalah di belakangnya. Nah, kita kalau misalnya lihat gambar, ya misalnya kalau gambarnya adalah orang mendengar, nah, kita tidak mengatakan isma, ya dengarkanlah. Unsur, ya kalau kata nasora ya unsur di sini kata tolonglah. Kalau ra tadi ya jadi ada sedikit perbedaan karena itu di belakangnya adalah huruf illah atau huruf yang berpenyakit. Nah, ini contoh berikut kalau misalnya fiil untuk orang kedua laki-laki ya, fiil amar untuk orang kedua laki-laki. Nah, pertama bentuk tunggal. Seperti yang saya katakan tadi bentuk tunggal satu orang, misalnya Muhammad. Kita mau suruh Muhammad, mau suruh apa Muhammad? Nah, kita suruh menulis pelajaran, maka kita katakan uktub ad-darsa ya Muhammad. Ya, tidak boleh katakan kata darsa Muhammad, itu nanti akan bukan kalimat perintah tadi tapi telah menulis. Ini kan bentuknya adalah kata kerja perintah. Uktub ad-darsa ya Muhammad. Tulislah pelajaran wahai Muhammad. Nah, bagaimana kalau dua orang, ya? Ya Muhammad wa Ali uktuba, ini nanti akan ada perbedaan karena ini adalah sifatnya untuk antuma ini ya. Ya dalam dhamir itu antum ya di situ biasanya ada berapa itu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ananahnu. Nah, ini biasa kalau kita sudah memasukkan itu nanti akan berubah bentuknya. Tapi kalau asalnya ini dasarnya tadi ya, kalau satu orang itu kata uktub, tulislah. Nah, ini kalau untuk dua orang ya Muhammad wa Ali uktuba, ya ini kan kalimatnya itu adalah antuma, dua orang ad-darsa. Nah, bagaimana kalau bentuk jamak banyak orang kita suruh ya Muhammad wa Ali wa Umar uktubu. Nah, itu kata antum itu uktubu ad-darsa. Nah, itu bentuk banyak. Nah, ini untuk kalau laki-laki ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kalau perempuan?
Nah, ini kalau bentuk perempuan ya, fil amar untuk orang kedua perempuan. Bentuknya adalah tunggal. Jadi satu orang yang ditulis, yang disuruh. Apa kita katakan? Uktubi, ya, uktubi. Ya, itu sebenarnya kata anti sebenarnya itu ya. Uktubi darsa ya Aisyah, ya Fatimah, ya Khadijah, ya Zainab. Itu kalau perempuan semuanya ya. Jadi uktubi itu ada perbedaannya. Ya Aisyah wa Fatimah. Ini untuk dua orang ya. Uktubah, ad-darsa. Itu semua itu adalah bentuk perintah. Tapi yang kita perintah itu kita harus lihat berapa orang. Kalau satu orang ya tadi uktubi, kalau dua uktubah ya. Nah, kalau bentuk jamak ini berbeda. Antuna sebenarnya di sini ya. Ya Aisyah wa Fatimah wa Khadijah. Ya, uktubna antuna ya. Jadi antuna sebenarnya di situ. Uktubna ad-darsa. Nah, ini untuk lebih sebenarnya kalau kita lebih memudahkan kita bisa lihat ya. Kita baca ulang-ulang, betul kita cari lagi kata kerja, baru kita coba rubah jadi bentuk perintah. Nah, kita lihatlah seperti wazan-wazannya atau timbangan-timbangan istilahnya atau bentuk persamaannya. Nah, ini ya. Fil amar berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim tadi, pembicara, sebagai orang yang diperintah agar melakukan oleh mukhatab atau lawan bicara. Ya, mutakalim, mukhatab namanya itu lawan bicara, temanan. Yang siapa ditemani bicara? Sebagai orang yang diperintah. Nah, jadi di sini kalau yang diperintah itu disebut dengan damir mukhatab. Ya, orang atau lawan bicara kita. Anta, if'al, anti, if'ali, antuma, if'alah, antum, if'alu, antunna if'alna. Ini ya kita coba ada sedikit ini dan tapi itu kita bisa membedakan lah bahwa yang kita suruh semua ini tadi yang saya jelaskan itu adalah bentuk fil amar, kata kerja perintah. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa praktekkan di rumah. Nah, buku lihat lagi bukunya. Di situ ada beberapa contoh ya, nanti ada kisah. Di situ ada beberapa yang kita bisa di sini sebenarnya yang disebut dengan fil amar, ada gambar, ya ada mencocokkan. Nah, itu berarti kita adik-adik tolong kalau ada tugas-tugasnya perhatikan dengan baik. Nah, lebih ini lagi kita harus mengulang-ulang ya pelajarannya supaya bisa lebih paham. Jadi sekali lagi bahasa itu bukan sekedar dihafal ya, tapi dipraktekkan. Mungkin ya kalau dulu saya itu justru biasa praktek di kelas, tidak ada orang, tapi itulah untuk membiasakan, memarasa ta'awud istilahnya dalam penggunaan bahasa Arab itu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa menambah pemahaman kita dan semangat kita untuk selalu belajar bahasa Arab. Nah, sekali lagi ya saya selalu mengharapkan mudah-mudahan bisa terus belajar, meningkatkan kompetensinya. Metode khusus tadi adalah belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah salah satu alat ya atau media untuk kita memahami Al-Qur'an dengan baik dan menjadi muslim yang baik. Bahkan sering dikatakan Al-Qur'an al-lughatu tajul ma'had. Ya, sebenarnya bahasa itu adalah mahkota pondok atau mahkota orang-orang yang senantiasa yang ingin mulia dengan bahasa Arab dengan Al-Quran. Saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri ucapan billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.